Berita terkini datang dari Iran, di mana pemimpin tertinggi Ali Khamenei telah dilaporkan tewas dalam serangan udara. Pasukan AS dan Israel memulai operasi militer di Iran hari ini, dan ini menandai momen penting dalam dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Kita akan mendalami detail serangan yang telah mengguncang negara itu, perkembangan operasi militer AS dan Israel, serta respons berkelanjutan dari Iran. Beberapa jam lalu, indikasi awal menunjukkan bahwa Khamenei menjadi sasaran, diikuti oleh laporan tentang kemungkinan ia terluka, hingga akhirnya Presiden Trump mengonfirmasi kematiannya. Dalam pernyataannya, Presiden Trump mengatakan Khamenei, salah satu orang paling jahat dalam sejarah, telah mati. Menurutnya, ini merupakan keadilan bagi rakyat Iran dan semua warga Amerika yang menjadi korban rezim Ali Khamenei dan kelompoknya. Saat ini terdapat kabar bahwa banyak anggota IRGC, Korps Garda Revolusi Islam, militer, dan lembaga keamanan lainnya mulai meragukan keinginan untuk berperang dan mencari perlindungan hukum. Namun pihak AS menyatakan bahwa serangan besar dan terarah akan terus dilakukan tanpa henti selama diperlukan untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Senator Tom Cotton juga menyampaikan bahwa kampanye melawan rezim Iran akan berlangsung selama berminggu-minggu, bukan hanya berhari-hari. Ini menunjukkan bahwa kita mungkin baru saja memulai fase baru ini. Mengenai rincian serangan tadi pagi yang menewaskan Khamenei, laporan dari Times of Israel menyebutkan bahwa Israel melakukan serangan yang menargetkan sekitar 30 pemimpin rezim Iran dan kepala militer utama saat pertemuan yang dipimpin oleh Ali Khamenei. Laporan tidak resmi dari Channel 12 mengindikasikan bahwa Israel, setelah berkoordinasi dengan AS, menjatuhkan sekitar 30 bom di kompleks milik Khamenei yang diketahui berada di bawah tanah. Hingga saat ini belum ada rekaman yang memperlihatkan serangan tersebut, namun Israel dikenal kerap merilis rekaman serangan sebelumnya terhadap kelompok seperti Hamas atau Hizbullah. Kami juga memiliki citra satelit yang menunjukkan dampak serangan ini. Penting untuk dicatat bahwa Israel menjelaskan bahwa operasi ini adalah tanggung jawab mereka, dengan bom dijatuhkan dari pesawat tempur Israel meskipun ada koordinasi dengan AS. Di sisi lain, Komando Pusat AS telah merilis informasi terbaru mengenai operasi yang dikenal sebagai Epic Fury. Catatan yang diumumkan beberapa jam lalu menyebutkan bahwa serangan dimulai pada pukul 1.15 pagi waktu timur untuk melumpuhkan aparat keamanan rezim Iran. Mereka yang menjadi target antara lain fasilitas komando dan kendali Korps Garda Revolusi Islam, kemampuan pertahanan udara Iran, lokasi peluncuran rudal dan drone, serta lapangan terbang militer Iran. Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat AS, menegaskan bahwa pasukan AS menjawab panggilan untuk bertindak berani, dan laporan terbaru menunjukkan bahwa setelah gelombang awal serangan, pasukan CENTCOM berhasil menghadapi ratusan serangan rudal dan drone dari Iran tanpa ada korban jiwa atau cedera di pihak AS. Kerusakan pada instalasi AS juga disebutkan minimal dan tidak mempengaruhi operasi. Kita akan terus memantau situasi ini dan memperbaharui informasi mengenai klaim yang beredar, termasuk bantahan yang diajukan oleh IRGC terkait efektivitas serangan ini. Laporan terkini dari Sincom mengungkapkan bahwa dalam beberapa jam pertama operasi ini, pasukan AS menggunakan amunisi presisi yang diluncurkan dari berbagai platform, termasuk udara, darat, dan laut. Selain itu, Satuan Tugas Scorpion CENTCOM juga untuk pertama kalinya menerjunkan drone serang satu arah berbiaya rendah. Operasi yang dikenal sebagai Epic Fury ini merupakan konsentrasi kekuatan militer Amerika di kawasan Timur Tengah dalam satu generasi. Belum banyak informasi yang tersedia mengenai drone serang satu arah tersebut, yang tampaknya mirip dengan desain drone Shahed Iran, hasil dari rekayasa balik. Namun, detail tentang jumlah dan target yang menjadi sasaran drone tersebut masih belum jelas. Yang pasti, drone ini digunakan oleh AS dalam serangan, sementara Iran juga diketahui memanfaatkan drone untuk menyerang target militer serta sipil di seluruh kawasan. Dalam konteks waktu, CNN melaporkan bahwa Iran tengah mempertimbangkan serangan pendahuluan yang mendorong pemerintahan Trump untuk mengambil tindakan dengan melanjutkan serangan militer hari ini. Sumber dari pemerintahan mengungkapkan, kami memiliki indikasi bahwa mereka berencana menggunakan rudal sebagai serangan pendahuluan. Presiden memutuskan kami tidak akan berdiam diri dan membiarkan pasukan Amerika di kawasan menyerap serangan dari rudal konvensional.
Kami tidak akan disandar dan tidak akan membiarkan mereka menyerang kami lebih dulu, karena itu akan meningkatkan resiko bagi pasukan kami serta sekutu di kawasan. Ini adalah isu yang telah dibahas dalam beberapa video terbaru mengenai kemungkinan serangan pendahuluan dari Iran. Mereka tidak bodoh, mereka mengamati peningkatan kekuatan militer AS. Jika mereka menganggap bahwa serangan oleh AS dan Israel tidak dapat dihindari, mungkin ada keuntungan bagi mereka untuk melancarkan serangan lebih dulu agar kita tidak siap. CNN melaporkan bahwa mereka mempertimbangkan opsi tersebut, meskipun ada bantahan dari sumber intelijen yang menyatakan tidak ada indikasi bahwa serangan pendahuluan dari Iran sedang direncanakan. Sementara itu, pihak Israel memberikan informasi lebih mendetail mengenai operasi mereka, menyertakan grafik dan video. Mereka menyatakan, sejak pagi ini, sekitar 200 jet tempur dengan arahan intelijen dari IDF dan Angkatan Udara Israel telah melaksanakan serangan besar-besaran terhadap sistem rudal dan pertahanan rezim teror Iran di bagian barat dan tengah Iran. Ini dikategorikan sebagai misi militer terbesar dalam sejarah Angkatan Udara Israel yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang cermat dan intelijen berkualitas tinggi dengan penyingkronan ratusan jet tempur secara bersamaan. Angkatan Udara Israel dilaporkan menjatuhkan ratusan amunisi yang menargetkan sekitar 50 sasaran, termasuk sistem pertahanan udara dan peluncur rudal di berbagai lokasi di Iran. Serangan ini, yang juga fokus pada sistem pertahanan, memungkinkan Angkatan Udara Israel mempertahankan superioritas udara di atas wilayah Iran dan merusak kemampuan ofensif rezim Iran, terutama lokasi peluncuran di bagian barat negara itu. Meskipun mengklaim telah menerbangkan 200 jet tempur, Israel tidak memiliki 200 unit F-35, sehingga tidak semua pesawat siluman diterbangkan di atas wilayah udara Iran. Angka tersebut menunjukkan bahwa F-35 kemungkinan besar telah menghancurkan beberapa aset pertahanan udara Iran, membuka jalan bagi jet tempur lain seperti F-15 untuk melakukan serangan tambahan. Dampak serangan ini cukup signifikan. Juru bicara Palang Merah melaporkan lebih dari 200 orang tewas dan lebih dari 740 orang terluka, meskipun belum ada pemisahan antara korban militer dan sipil. Di sektor militer, Israel mengklaim telah menewaskan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Dewan Keamanan Iran yang dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam pengambilan keputusan keamanan dan penasehat pribadi pemimpin tertinggi. Laporan menunjukkan bahwa operasi ini mirip dengan strategi yang digunakan selama Perang 12 hari sebelumnya, di mana Israel berhasil masuk ke dalam struktur keamanan Iran, melakukan serangan yang efektif terhadap kepemimpinan mereka secara real-time. Dalam serangkaian serangan ini, Israel juga mengklaim telah membunuh Komandan IRGC, Kepala Direktorat Intelijen, dan Menteri Pertahanan, antara lain. Penting untuk dicatat, meskipun banyak target telah dihancurkan, fasilitas nuklir Iran sejauh ini tampaknya belum menjadi sasaran. Kita akan terus memantau perkembangan ini di hari-hari mendatang. Ada laporan awal hari ini mengenai serangan yang menghantam sebuah sekolah di Iran. AS merespons dengan pernyataan bahwa mereka sedang menyelidiki laporan tersebut dan menanggapi klaim akan adanya korban sipil dengan serius. Iran, di sisi lain, menyatakan bahwa lebih dari 100 orang tewas dalam insiden ini, menyalahkan Amerika Serikat atau Israel atas serangan yang menargetkan sekolah tersebut. Saat ini penyebab ledakan ini masih dalam penyelidikan. Kami akan berupaya memberikan informasi terbaru seiring dengan berkembangnya situasi. Banyak orang yang menyaksikan rekaman video insiden ini berkomentar bahwa situasi ini mengingatkan pada konflik di Afghanistan beberapa tahun lalu. Lokasi video tersebut telah diverifikasi dan kita akan terus mengikuti perkembangan lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Beralih ke sisi Iran, Menteri Luar Negeri mereka menjadi juru bicara utama, mengeluarkan pernyataan pagi ini yang menyatakan, kami sedang berdiskusi dengan rekan-rekan dari negara-negara tetangga yang bersahabat untuk mengklarifikasi bahwa Iran semata-mata menjalankan haknya untuk membela diri berdasarkan piagam PBB. Ia menekankan bahwa Iran tidak akan tinggal diam saat Amerika Serikat menyerang rakyat mereka, dan menyesalkan bahwa target serangan berada dalam wilayah negara-negara sahabat. Ia mempertanyakan mengapa pemerintahan AS bersikeras untuk memulai negosiasi dengan Iran namun menyerang di tengah pembicaraan. Hal ini, katanya, mirip dengan situasi yang terjadi pada bulan Juni. Menteri Luar Negeri Oman juga mengonfirmasi kebingungan tersebut, menyatakan, kami tidak memahami alasan serangan AS terhadap Iran. Ia menambahkan,
Iran akan menghukum mereka yang membunuh anak-anak kami. Menurutnya, permusuhan Iran bukanlah terhadap rakyat Amerika yang telah ditipu oleh pemerintah mereka. Penting untuk dicatat bahwa situasi ini memiliki dampak yang besar bagi Iran, yang menganggap serangan ini sebagai ancaman eksistensial. Mengingat kondisi ini, mereka kemungkinan besar akan mengerahkan semua kekuatan yang ada atau menghadapi resiko kehilangan kekuasaan. Dalam hal ini, negosiasi dengan Iran tampaknya semakin tidak mungkin dilakukan, terutama mengingat bahwa ini adalah kali kedua dalam 8 bulan Amerika Serikat berbicara tentang perundingan sementara secara bersamaan meluncurkan operasi militer. Kini, Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang lebih intensif di seluruh wilayah Teluk, jauh lebih besar daripada apa yang terlihat selama Perang 12 hari sebelumnya. Sasarannya tidak hanya terbatas pada Israel. Kami mencatat gelombang ketiga atau keempat rudal yang diluncurkan dari Iran pagi ini, dengan beberapa dampaknya terlihat di Tel Aviv mengakibatkan 7 orang terluka. Di pihak lain, Iran juga memperluas serangan mereka terhadap fasilitas AS. Pagi ini, kami mendokumentasikan beberapa serangan drone Shahed yang menghantam fasilitas militer AS, khususnya Pangkalan Angkatan Laut ke-5 AS di Bahrain, yang mengalami kerusakan signifikan. Rekaman tambahan menunjukkan serangan yang menargetkan markas armada ke-5 dan kemungkinan pangkalan militer lainnya di Yordania atau Kuwait. Meskipun ada upaya pencegahan seperti sistem pertahanan Patriot, tampaknya beberapa rudal Iran berhasil meloloskan diri. Kami melihat dampak serangan ini di Pangkalan Udara El Eid Al Udeid di Qatar dan juga serangan terhadap target sipil seperti gedung apartemen dan area komersial di Bahrain, serta Bandara Internasional Dubai dan Bandara Kuwait. Iran tampak berusaha memaksa Amerika Serikat mengurangi serangan dengan menyerang negara-negara tetangga seperti UAE, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Dalam pandangan mereka, memicu reaksi dari sekutu AS adalah strategi untuk mengecilkan intensitas serangan militer AS di dalam negeri. Situasi ini sangat krusial bagi rezim Iran. Mereka berharap bahwa serangan terhadap target-target sipil di pusat kota Dubai akan memicu kemarahan warga Iran terhadap Amerika Serikat, sehingga dapat memaksa Presiden Trump untuk menghentikan serangan tersebut. Dalam konteks serangan ini, kami juga mendapatkan informasi bahwa Komandan Korps Garda Revolusi Islam mengklaim telah menutup Selat Hormuz, sebuah jalur komersial vital dengan kemampuan mereka yang ada di darat dan di perairan. Meskipun belum ada laporan kapal yang menjadi sasaran, mereka meningkatkan risiko untuk mempengaruhi jalur perdagangan. Hal ini bisa berpotensi mengubah dinamika di Teluk. Sekarang, untuk pertama kalinya sejak serangan ini dimulai, Iran mengklaim telah menimbulkan korban dan kerusakan signifikan pada pasukan AS. Pernyataan keempat yang dikeluarkan oleh IRGC menyebutkan bahwa dalam gelombang kelima operasi mereka menghantam sebuah kapal di pelabuhan Jebel Ali dengan 4 drone, yang diklaim telah dilumpuhkan sepenuhnya. Keberlanjutan kondisi ini menunjukkan potensi eskalasi yang semakin besar dalam konflik yang sedang berlangsung. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Iran mengklaim telah menargetkan Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Kuwait dengan 4 rudal balistik dan 12 drone, menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur utama, serta mengakibatkan sejumlah korban di kalangan pasukan AS. Selain itu, mereka menyatakan telah menghantam kapal pendukung tempur kelas MST di Samudra Hindia. Namun, hingga saat ini Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi mengenai klaim tersebut. Kami juga belum memperoleh verifikasi video yang menunjukkan bahwa serangan itu berhasil atau bahkan terjadi sama sekali. CENTCOM mengeluarkan pernyataan yang membantah beberapa klaim kunci dari Iran. Mereka menyebut klaim bahwa 50 anggota militer AS tewas sebagai bohong, menegaskan bahwa tidak ada laporan korban jiwa dari pihak AS. Selain itu, mereka juga menyanggah klaim bahwa sebuah kapal Angkatan Laut AS terkena serangan rudal, menegaskan bahwa armada tetap beroperasi penuh. Terkait kerusakan yang disebut-sebut terjadi pada beberapa pangkalan AS, pihak AS menyatakan bahwa kerusakan tersebut minimal dan tidak mempengaruhi operasi. Kenyataan bahwa hingga saat ini, meski banyak aksi militer telah dilakukan, tidak ada laporan korban jiwa di pihak AS ternyata cukup mencengangkan. Dengan banyaknya sorti yang diterbangkan dan serangan yang dilancarkan, keberhasilan ini menunjukkan ketahanan AS di tengah konflik yang berkepanjangan. Di sisi lain, meskipun ada kerusakan minimal yang diakui, bukti menunjukkan bahwa drone dan rudal Iran memang menghantam beberapa pangkalan AS di kawasan ini. Meskipun situasi saat ini mengindikasikan potensi dampak yang lebih besar dari proksi Iran, belum banyak tindakan signifikan terlihat dari kelompok seperti Houthi dan Hizbullah.
Mereka menunjukkan dukungan simbolis kepada Iran, tetapi belum mengumumkan rencana untuk melakukan tindakan ofensif. Namun, kami mendapatkan laporan mengenai kelompok perlawanan Islam di Irak yang mengklaim telah melakukan serangan drone terhadap pasukan AS, meski verifikasi terkait informasi tersebut masih diperlukan. Iran juga mengumumkan bahwa mereka telah beralih ke penggunaan rudal baru yang lebih canggih, menyiratkan adanya upaya peningkatan kemampuan militer mereka. Meskipun demikian, berapa banyak rudal yang tersisa dan seberapa efektif sistem pencegahan yang ada di salah satu titik tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana Iran mempertahankan laju peluncuran rudal dalam beberapa hari ke depan akan menjadi fokus perhatian kita. Dalam waktu 12 jam mendatang, kami memperkirakan akan ada peningkatan kekuatan udara AS di atas Iran yang mungkin termasuk serangan terhadap fasilitas nuklir mereka. Sejauh ini, serangan yang diluncurkan sebagian besar menggunakan amunisi jarak jauh dengan kemungkinan serangan lebih langsung yang akan datang dari pesawat pembom seperti B-2 dan B-1. Kami menerima informasi dari David Albright di Institut Sains dan Keamanan Internasional yang mengindikasikan bahwa gambar satelit menunjukkan fasilitas nuklir di Natanz, kompleks Pickaxe Mountain, Esfahan, dan Talahan tidak mengalami kerusakan akibat serangan. Mereka melaporkan bahwa pintu masuk terowongan ke Gunung Pickaxe tetap terbuka dan dapat diakses, sementara hanya 2 dari 3 pintu masuk di Esfahan yang terlihat tanpa kerusakan. Meskipun belum ada klaim tentang serangan terhadap program nuklir Iran, penting untuk dicatat bahwa berdasarkan pernyataan Presiden Trump, program nuklir Iran merupakan salah satu garis merah yang harus dijaga. Harapan kami adalah untuk melihat tindakan nyata yang diambil terhadap fasilitas-fasilitas tersebut dalam 12 hingga 24 jam ke depan. Itulah informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.